Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. 4 pemain keturunan diajukan Sintayong. Miss Helger lah yang paling berpotensi besar masuk skuad Garuda membela timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Sintayong telah menyodorkan 4 pemain kepada PSSI untuk diproses agar bisa membela timnas Indonesia. Keempat pemain tersebut adalah Kevin Dix, Jordi Amat, Sandy Wallace, dan Mish Helger. Akan tetapi jika dilihat profil dari keempat pemain tersebut, maka Mish Helger saja yang kemungkinan besar bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ada beberapa alasan yang membuat Miss Helger bisa membela timnas Indonesia lebih cepat dibandingkan dengan 3 lainnya. Miss Helger merupakan pria kelahiran Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Ibunya adalah wanita keturunan Indonesia, lebih tepatnya Manado, Sulawesi Utara. Dia telah terjun di dunia sepak bola sejak usianya masih 4 tahun. Helger menempa talenta sepak bola sejak 2005 di Belanda bersama Newland hingga 2009. Kemudian dia pindah ke Sparta Nicerek pada usia 8 tahun. Dia meniti karir mudanya di klub tersebut selama 2 tahun, sebelum akhirnya dia pindah ke Akademi Klub Cuinci Junior pada 2011. Hingga saat ini di usianya yang ke-20, dia pun membela Cuinci di tim senior sejak 2020 silam. Helger berperan sebagai bek tengah di Cuinci dan telah melakoni 11 pertandingan di Liga Belanda. Selama berkarir di Belanda, Miss Helger belum pernah membela timnas Belanda di seluruh kelompok umur. Ini menjadi salah satu jalan cepat untuk Miss Helger bisa membela timnas Indonesia lebih cepat. Tidak hanya itu saja, jika Miss Helger sudah memiliki paspor Indonesia, pemain berusia 21 tahun ini bisa langsung memperkuat timnas Indonesia. Sama halnya dengan Elkan Bagot yang sebelumnya sudah memiliki paspor Indonesia. Sementara 3 pemain lainnya tampaknya sulit. Terlebih ketiga pemain ini pernah membela timnas lain sebelum bermain untuk timnas Indonesia. Sandy Wallace diketahui pernah memperkuat timnas Belanda dari U15 hingga U20. Sandy Wallace pernah bermain di turnamen resmi untuk timnas Belanda U17 pada 2012. Saat itu ia bermain pada babak penyisihan grup A melawan Slovenia U17. Sandy Wallace tampil selama 7 menit sebagai pemain pengganti saat Belanda U17 menang dengan skor 3-1. Sedangkan Jordi Amat pernah bermain untuk timnas Spanyol U20 di Piala Dunia U20 pada 2011. Ia tampil sebanyak 3 kali, yakni pada babak penyisihan grup 16 besar dan perempat final. Saat itu timnas Spanyol U20 dilatih mantan pelatih Real Madrid Julen Lopetegui. Jordi Amat juga pernah menjadi bagian dari skuad timnas Spanyol U21 yang diasuh mantan pelatih timnas Indonesia Luis Milla Aspas di tahun yang sama. 2011 Kevin Dix pun demikian, ia juga pernah membela timnas Belanda kelompok umur. Jika merujuk pada regulasi tentang perpindahan pemain dari federasi pertama, dalam hal ini Belanda untuk Sandy Wallace dan Spanyol untuk Jordi Amat, ke federasi baru yakni PSSI. Dengan kata lain, jika mengacu pada kasus yang pernah dialami Ezra Willian, kedua pemain tersebut juga harus menunggu 2 tahun untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya, dan salam olahraga.